Pernah kepikiran nggak sih sebenarnya profil pelajar ideal yang mau dibentuk sama sistem pendidikan kita di masa depan itu kayak apa? Nah, baru-baru ini pemerintah ngeluarin cetak biru yang ngejawab persis pertanyaan itu. Yuk kita bedah bareng-bareng. Ini bukan cuma pertanyaan iseng loh. Jawaban dari pertanyaan ini bakal nentuin kurikulum, cara guru ngajar, dan ya ujung-ujungnya masa depan jutaan siswa di seluruh negeri. Buat nemui jawabannya, kita bakal langsung lihat ke dokumen resminya. Nah, ini dia wujudnya. Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2025. Eits, jangan lihat namanya yang kaku ya. Soalnya di dalam dokumen inilah terkandung visi pemerintah tentang seperti apa sih seharusnya setiap lulusan sekolah di Indonesia. Oke, hal pertama yang penting banget kita tahu, ini bukan sekedar pembaruan kecil-kecilan. Peraturan tahun 2025 ini secara total menggantikan kerangka yang lama dari tahun 2022. Jadi, ini bisa dibilang semacam riset besar-besaran. Dan biar lebih jelas lagi nih, pasal 12 di peraturan baru ini secara tegas bilang kalau peraturan yang lama itu dicabut. Artinya, kita lagi ngelihat sebuah awal yang benar-benar baru, bukan cuma sekedar revisi. Oke, sebelum kita bedah lebih dalam isinya, ada satu istilah kunci nih yang harus kita ngerti dulu. Standar kompetensi lulusan atau yang biasa disingkat SKL. Apa sih itu sebenarnya? Nah, ini definisi resminya, langsung dari pasal 1. Coba deh perhatiin kata kuncinya. SKL itu kriteria minimal. Jadi ini bukan target yang muluk-muluk, tapi standar paling dasar yang wajib dipenuhi setiap siswa, baik dari sisi sikap, keterampilan, maupun pengetahuannya. Biar gampang, bayangin aja SKL ini kayak rapor final dari seluruh perjalanan sekolah seorang siswa. Ini jadi tolak ukur minimum yang harus mereka capai, yang mencakup gimana cara mereka bersikap, apa aja yang mereka bisa lakuin, dan apa aja yang mereka tahu. Nah, disinilah letak krusialnya SKL. Ini bukan sekedar daftar di atas kertas loh. SKL ini tuh cetak biru utamanya yang bakal nentuin segalanya. Mulai dari buku pelajaran yang dipakai, gimana guru harus ngajar di kelas, sampai fasilitas apa yang harus ada di sekolah. Sekarang, kita masuk ke jantungnya peraturan baru ini. Apa aja sih karakteristik utama yang jadi definisi lulusan ideal menurut cetak biru ini? Jawabannya ada 8. Yap, 8 dimensi inti. Inilah pilar-pilar yang bakal jadi penopang seluruh sistem pendidikan kita ke depan. Yuk kita lihat satu persatu. Ini dia, ke-8 dimensinya. Wah, kalau kita lihat daftarnya, ini kombinasi yang menarik banget ya. Ada pilar karakter, kayak keimanan dan keluargaan. Terus ada pilar kemampuan berpikir, kayak penalaran kritis sama kreativitas. Dan yang gak kalah penting, ada juga pilar skill sosial dan personal, kayak kolaborasi, kemandirian, sampai komunikasi. Ini benar-benar visi yang holistik banget. Tapi tentu aja ya, blueprint ini nggak bisa dipukul rata buat semua jenjang. Harapan untuk ke-8 dimensi ini bakal terus berkembang dan makin dalam seiring siswa bertumbuh dari satu jenjang ke jenjang berikutnya. Coba kita perhatiin deh gimana setiap jenjang itu seolah-olah ngebangun fondasi buat jenjang selanjutnya. Mulai dari pengembangan dasar di PAUD, terus diperkuat dengan karakter dan literasi di SD, sampai akhirnya di tingkat menengah, fokusnya udah ke aplikasi nyata buat nyiapin mereka terjun ke masyarakat. Nah, pas masuk pendidikan menengah, siswa itu kayak ada di persimpangan jalan. Jalur SMA itu dirancang buat mereka yang mau dalamin teori dan lanjut ke universitas. Sementara itu, jalur SMK disiapin buat mereka yang mau langsung ngasah skill praktek dan siap kerja. Keduanya sama-sama penting, cuma tujuan akhirnya aja yang beda. Oke, setelah kita bongkar semua detailnya, terus kenapa sih peraturan ini penting banget buat guru, siswa, bahkan orang tua dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya simpel, karena cetak biru SKL ini pada dasarnya adalah garis finishnya. Inilah tujuan akhir yang jadi acuan buat semua kegiatan pendidikan di Indonesia. Setiap kurikulum yang dibikin, setiap metode ngajar yang dipakai, dan setiap ujian yang dikasih, semuanya bakal diukur berdasarkan pencapaian standar ini. Cetak birunya sih emang udah keren di atas kertas. Tapi pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, gimana caranya visi sebesar ini bisa benar-benar diwujudkan secara nyata di ribuan ruang kelas di seluruh Nusantara? Nah, itulah tantangan yang sesungguhnya.